Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang keliling lingkaran, maka kali ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Nah, sebelum kita mempelajari luas lingkaran, kita perlu tahu dulu nih rumus dari luas lingkaran itu diperoleh dari mana. Nah, kalau kita perhatikan, lingkaran ini terdiri dari dua buah warna, yaitu setengahnya adalah warna abu dan setengahnya lagi warna biru. Kemudian, lingkaran ini ternyata bisa kita bentuk menjadi suatu bangun persegi panjang, sehingga nanti luas dari lingkaran ini akan sama dengan luas dari persegi panjang. Nah, untuk membentuk persegi panjang ini dari suatu lingkaran, pertama kita potong-potong dulu sebuah lingkaran ini menjadi potongan yang sama. Contohnya seperti ini ya. Nah, menjadi juring-juring yang sama. Kecuali pada yang akhir ini kita pilih salah satu juring dan kita potong menjadi dua untuk nanti ujungnya atau sisi-sisinya. Nah, selanjutnya potongan-potongan dari juling ini kita susun sedemikian rupa sehingga terbentuklah. Nah, yang setengah ini ya, yang warna biru kita simpan di atas seperti ini. Kemudian yang setengahnya lagi yang warna abu kita simpan di bawah. Posisikan seperti ini. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah persegi panjang. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam suatu lingkaran jarak antara titik pusat dengan suatu titik tertentu ini adalah jari-jari. Jari-jari ya. Sehingga pada persegi panjang ini lebarnya ini adalah jari-jari. Bisa ya? Nah, dari titik ini ke titik pusat, ini kan titik pusat tadinya ya. Berarti ini adalah jari-jari. Selanjutnya panjangnya ini berapa? Nah, panjang dari persegi panjang ini kalau kita perhatikan ya, ini yang warna abu semua, dia adalah setengah lingkaran. Berarti panjang dari persegi panjang ini adalah setengah keliling dari lingkaran ya. Setengah keliling dari lingkaran ini kan yang ini ya. Nah, ujungnya yang ini untuk panjangnya. Yang biru juga sama, yang biru berarti dari sini sampai sini ya. Nah, ini. Oke. Nah, kalau misalnya semakin kecil kita buat potongan dari lingkaran ini, maka akan semakin mendekati persegi panjangnya ya. Semakin kecil maka akan semakin rapih lagi. Jadi seperti kelihatan banget persegi panjangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena di sini kita sudah tahu bahwa panjang dari persegi panjang ini adalah setengah lingkaran. Kita lihat warnanya ya. Bisa kita lihat warna dari lingkaran ini. Kemudian lebarnya adalah jari-jari lingkaran itu sendiri. Maka untuk misalnya ya, saya kasih di sini adalah persegi panjang ABCD. Nah, maka luas persegi panjang ABCD ini adalah panjangnya setengah K, setengah keliling dari lingkaran ya, setengah keliling lingkaran. Kemudian kita kalikan dengan yang ini R. Oke, lebarnya ya. Nah, setengah keliling lingkaran. Oke, keliling lingkaran ini kan pi kali diameter ya. Berarti kita ganti keliling lingkarannya ini dengan pi kali diameter. Kemudian yang ini kita kalikan dengan lebar R ya. Ini lebarnya. Nah, selanjutnya luas dari ABCD ini, persegi panjang ABCD, kita tahu bahwa setengah kali V. Nah, diameter itu kan bisa kita ubah menjadi 2R ya. 2R. Diameter ini kan dua kalinya dari jari-jari ya. Berarti kalau diameter berarti dari atas sini sampai ujung sini ya. Nah, ini adalah diameter. Adalah dua kalinya dari jari-jari. Atau jari-jari ini adalah setengahnya dari diameter. Oke, karena diameter ini sudah kita nyatakan sebagai 2R, dua kalinya jari-jari. Kemudian kita lanjutkan lagi, kalikan dengan lebarnya. Lebarnya itu yaitu R ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat, ini kan setengah dikalikan dengan 2, ini boleh kita coret, sehingga yang tersisa adalah V, 1 kali V ya. Kemudian ini R dikali R, berarti R pangkat 2. Nah, ini kan luas ABCD, ternyata luas ABCD atau persegi panjang ini, persegi panjang ABCD ini kan diperoleh dari luas lingkaran ya. Berarti dia sama aja dengan luas lingkaran. Nah, karena luas ABCD VR kuadrat, maka luas lingkaran juga ini pasti sama, yaitu VR kuadrat. Oke, kita kasih tanda seperti ini ya. Nah, jadi luas lingkaran ini adalah VR kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan.
Oke, di contoh yang pertama di sini mudah ya. Ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 14 cm. Kemudian pertanyaannya, tentukan luas lingkaran di atas. Berarti luas lingkaran yang ini berapa ya? Oke, kita tahu bahwa luas suatu lingkaran atau L lingkaran ini sama dengan V R kuadrat. Nah, di sini kita lihat ya, R-nya ini adalah kelipatan 7 sehingga V yang kita gunakan adalah 22/7 ya. Berarti kita gunakan V-nya 22/7, kemudian R-nya ini 14 ya. Berarti dikali dengan 14 dikalikan dengan 14 lagi karena R-nya R kuadrat ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita coret ya. Bagi 7 jadi 1, ini bagi 7 tinggal 2. Jadi nanti 22 kita kalikan dengan 2, kita kalikan lagi dengan 14. Nah, maka hasilnya adalah 22 kita kalikan dengan 2, 44. Kemudian kita kalikan dengan 14 ya. Nah, selanjutnya 44 dikalikan dengan 14 hasilnya adalah 616 cm persegi. Oh, jadi luas lingkaran yang ini dengan jari-jari 14 cm, luasnya adalah 616 cm persegi. Oke, selanjutnya mari kita coba selesaikan contoh yang lebih sulit. Oke, adik-adik, di sini ada sebuah contoh tentang luas lingkaran di mana soalnya adalah bentuk soal cerita. Oke, kita baca dulu ya. Seorang pedagang roti lapis akan mengolesi permukaan roti-rotinya yang berbentuk lingkaran dengan mentega sebelum dihidangkan kepada para pembelinya. Setiap roti rata-rata berdiameter 10 cm. Oke, jadi diameternya 10 cm dan setiap 100 cm persegi memerlukan 3 gram mentega. Nah, jika setiap hari terjual 500 roti, berapa gram mentega yang diperlukan? Oke, jadi pertama kita harus menghitung nih luas dari suatu roti, kemudian nanti kita kalikan dengan 500 roti, kemudian kita bagi dengan 100 ya. Kenapa dibagi dengan 100? Karena setiap 100 cm ini kita memerlukan 3 gram mentega. Jadi nanti setelah dibagi dengan 100 tinggal kita kalikan aja 3 gram ya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Kalau misalnya saya ilustrasikan berarti gambarnya seperti ini ya. Oke, ini adalah sebuah roti misalnya. Kemudian dia memiliki diameter 10 cm ya. Nah, jadi ini 10 cm. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua buah titik keliling dan melalui suatu titik pusat. Oke, berarti kita hitung dulu luas dari lingkaran ini ya. L lingkaran, luas lingkaran ini sama dengan VR kuadrat. Nah, karena R-nya ini bukan kelipatan 7, ya R-nya 5 cm ya, karena R itu adalah setengahnya dari diameter. Maka di sini kita gunakan V yang 3,14. Berarti sama dengan 3,14 kita kalikan R-nya itu yang 5 cm ya, setengahnya dari 10 cm ini. Berarti 5 cm kali 5 cm lagi karena R kuadrat. Nah, berarti 3,14 ini kali 5 kali 5 ya. Atau 3,14 kita kalikan 25. Oke ya. Nah, hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Nah, di sini kan 78,5 cm persegi ini hanya satu buah roti. Berarti kalau misalnya satu hari 500 roti, berarti tinggal kita kalikan saja ini dengan 500 roti ya. Oke, berarti 500 roti luasnya sama dengan 500 kita kalikan dengan ini 78,5, maka hasilnya adalah 39.250 cm persegi. Oke, karena di sini setiap 100 cm persegi memerlukan 3 gram mentega, maka yang ini kita bagi 100 ya. Oke, berarti kita tulis banyak mentega yang dibutuhkan gitu ya. Mentega ini sama dengan 39.250
kita bagi dulu 100, oke. Kemudian kita kalikan dengan mentega 3 gram per 100 cm persegi ya, kali 3 gram. Oke, sama dengan, nah ini kita dibagikan dulu dengan 100, hasilnya adalah 392,5, kemudian kita kalikan 3 gram. 3 gram. Nah, hasilnya adalah 1175,5 gram. Atau kalau kita bulatkan, ini boleh menjadi 1,2 kilogram mentega ya. Jadi pendekatannya adalah 1,2 kilogram mentega. Jadi kalau mau bikin 500 roti dengan diameternya 10 cm, kemudian setiap 100 cm persegi membutuhkan 3 gram mentega, maka penjual roti ini akan membeli 1,2 kg mentega untuk mengolesi 500 roti lapisnya. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.